Terus dari 50 itulah kita akan mencari 23 pemain terbaik. Ini lebih baik dari SEA Games yang di Kamboja yang hanya 20 pemain. Coach, gimana Coach program latihan menjelang ke SEA Games seperti apa Coach? Ya, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita punya waktu sampai Desember dan kemarin kita langsung melihat regulasi handbook dari SEA Games, di mana kita boleh menempatkan 50 pemain dan alhamdulillah berkat bantuan dari Kesekjenan PSSI ada beberapa pemain yang sebelumnya terdaftar, ada beberapa pemain baru yang kami anggap layak masuk. Ini kita udah coba pergantian dan alhamdulillah sudah disetujui. Terus dari 50 itulah kita akan mencari 23 pemain terbaik. Ini lebih baik dari SEA Games yang di Kamboja yang hanya 20 pemain. Ini kita dapat 23 pemain dan kita mulai TC pada hari ini sampai tanggal 14 dengan 2 kali coba yang disiapkan oleh PSSI, yaitu tanggal 10 dan tanggal 13 lawan India nanti. Iya, ada 2 kali TC, cuma TC Oktober dan TC November. TC Oktober ini akan dilakukan persis di Pamesde. Kita dari tanggal 3 sampai tanggal 14 dan setelah itu pemain kembali ke klub karena kami menganggap klub adalah tempat mereka berlatih dan berkompetisi dan kita sama-sama tahu dan mungkin setuju bahwa kualitas kompetisi kita makin lama makin bagus dan saya sempat berdiskusi dengan beberapa pemain, dia bersyukur dapat kesempatan bermain di Liga 1 dan Liga 2. Coach, ada rencana TC ke luar Coach? Kami pastikan nggak ada kita di luar karena kita akan pastikan hanya di dalam negeri dan ada jaminan juga dari PSSI bahwa lawan-lawan coba akan disiapkan, jadi tidak perlu kita mengejar lawan coba keluar, tapi lawan coba yang kita ajak ke Indonesia. Alasan kedua supaya juga nanti TC di November itu karena ada hari di luar Women's Day, kita akan atur dengan klub kapan pemain ke klub, kapan pemain ke timnas. Kalau ini dilakukan di luar negeri akan sulit itu dijalankan. Oleh sebab itu kita TC di luar negeri, cuacanya juga mirip ya sama Thailand dengan Coach, ini kan kayaknya belum lengkap pemainnya. Yang belum datang siapa aja tuh salah satu? Iya, pemain yang kita panggil di TC tahap pertama ini ada 22. Hampir semua respon dari klub memberikan para pemainnya, tetapi memang ada beberapa pemain setelah komunikasi dilakukan antara dokter tim nasional dengan dokter klub, ada 2 pemain yang cedera, ada cedera ankle dan satu lagi cedera hamstring. Kami minta kedua pemain tersebut untuk melakukan perawatan dan yang lain termasuk pemain-pemain yang ada dari luar, Dion, Tim, Adrian Wibowo dan Ivan juga sudah direspon oleh klubnya hasil komunikasi kesekianan kita dengan yang dilakukan beberapa hari. Yang cedera tadi siapa tuh? Ada Marcelino sama satu lagi Gatur ya. Coach, Pak Marcelino tidak dipanggil mungkin kenapa? Tahu kondisinya? Belum dipanggil, bukan tak dipanggil, tapi dia masuk ke dalam 50 pemain yang kita daftarkan. Dan kita terbuka 50 pemain yang didaftarkan itu juga bisa diminta ke Sekjenan. Kita tentunya sudah buka untuk bisa diberikan. Kami tetap berprinsip bahwa kalau dia memang bermain di klub dan berlatih di klub dan klubnya memang membutuhkan dia, kita memberikan keleluasaan kepada pemain dan kami berpengalaman begitu. SEA Games yang lalu Marcelino itu bergabung sama Arhan 2 hari sebelum kita berangkat ke Kamboja ya Pak Sekjen. Jadi kita harus fleksibel. Saya menyadari sekali bahwa pelatih tim nasional harus benar-benar menjalin komunikasi yang baik. Hal pertama yang
untuk menentukan 23 pemain atau seperti itu apa? Ya, pertanyaan bagus. Jadi untuk memilih 50 pemain itu saya butuh banyak informasi tentang pemain. Ini kita tadi sudah melakukan in-body test, file test. Besok saya mau mencoba metodologi baru yaitu talent DNA dari Pak Ari Nagar. Saya akan melakukan talent DNA besok dari 32 pemain tersebut. Siapa pemain-pemain dan di posisi mana dia paling pas kita taruh, dan banyak informasi lain juga medical juga akan kita lakukan supaya nanti kami nggak salah pilih atau nanti orang bilang kok ini terpilih ini tidak terpilih. Nah, kita bisa melihatkan kenapa dia terpilih by data kita. Tim kepelatihan yang ikut berapa orang? Sesuai kebutuhan dan alhamdulillah saya berterima kasih ke PSSI yang support jumlah jumlah pelatih yang support kami, dan 80% itu adalah pelatih-pelatih yang pernah bekerja sama dengan kami, dan kami juga mengakomodir pelatih-pelatih yang di AFF dan di FJ bagaimanapun mereka paling tahu dengan pemain-pemain yang 23 orang kemarin, karena jujur rangka tim ini adalah 23 pemain terbaik yang dibawa Coach Gerard. Oleh sebab itu dan selayaknya juga kami sudah mulai berkomunikasi dengan Coach Gerard apa sih kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang harus kita perbaiki. Kapan terakhir ngobrol sama Gerald? Coach Gerard di Hotel Pasah kalau nggak salah waktu kita mau lawan Korea, saya bicara banyak. Coach, ini kan SEA Games tidak masuk kalender di Bangladesh, Coach, apakah sudah ada komunikasi awal dengan klub, terutama di klub Coach, Mungkin Pak Sekjen bisa menjelaskan itu. Oh ya, libur. Jadi diliburkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak Sekjen, LIB yang juga memberikan keleluasan kami memanggil pemain, dan mungkin terima kasih banyak untuk LIB Pak. Ya. Maksud saya untuk di luar negeri itu kayak Pak Jena, kayak tim, Dion. Ini yang lagi berkomunikasi karena itu kan Desember masa libur juga, mungkin kompetisi di luar negeri, dan kita akan bisa pastikan dia bisa atau tidak. Tapi yang jelas kita sudah datang. Apakah ada pemain U22 di timnas senior sekarang yang didaftarkan ke 50 pemain SEA Games? Ada dapat. Siapa saja dulu? Nanti saya kasih aja 50 nama pemain itu. Sampai hari ini Masih adaptasi training karena mereka habis kompetisi, dan tadi pagi mereka sudah melakukan beberapa tes, dan hari ini 1 jam kita melakukan adaptasi training. Coach, tadi Coach bilang kalau misalnya kan ada 2 pertandingan persahabatan lawan